Halo, Assalamualaikum. How are you today? I hope you are doing fine. Kita belajar apa hari ini? When I was a child bersama Miss Tri Suryanti. Masih ingat nggak ya kalian saat kalian kecil itu seperti apa? Oke, let's see the tujuannya ya. Untuk apa sih tujuan pembelajaran saat ini? To communicate states and even in the past ya. Untuk share informasi bersama orang lain, to share information with others. Nah, berarti tujuan pembelajarannya adalah untuk memberi dan meminta informasi terkait rutin dan tidak rutin di waktu lampau dengan mengembangkan kemampuan komunikasi. Nah, pada saat kita berhubungan dengan komunikasi rutin dan tidak rutin di waktu lampau, di sini ada dua jenis unsur kebahasaan yang digunakan, yaitu past form dan tentunya relating in the present time ya. Pada saat berbicara tentang past atau in the past, biasanya ditandai dengan menggunakan kata kerja ataupun to be yang berbentuk past, seperti dalam tabel berikut. She was a baby. She was 3.4 kilograms. She was 52 centimeters. Jadi di sana menggunakan was. Tapi pada saat mengatakan sekarang, berarti saat ini sedang usia udah SMP kan, berarti penandanya adalah now menggunakan to be is. She is an SMP student. She is 50 kilogram. She is 140 or 150 centimeter tall ya. She has long hair. Dia penandanya menggunakan now ya. Nah, tapi pada saat berhubungan dengan yang misalnya in the past tetapi bermakna negatif, itu bisa diberi tanda didn't atau never played ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang bentuk tense, tentunya di sini ada yang berkaitan dengan to infinitive yang berawalan to baru diawali infinitive ya, kata kerja bentuk pertama menjadi to be, to have atau to study, to play, to cry, to carry. Tapi apabila bermakna tensesnya itu present atau saat ini, berarti to be-nya ditandai be berubah menjadi is. Kalau to be subjeknya I berarti menjadi am ya. Tapi kalau to be-nya dia untuk subjeknya you, kemudian untuk we dia berubah menjadi are ya. Nah, untuk yang kata kerja bentuk lain dia berbentuk present seperti biasa, yaitu penanda bentuk pertama have, study, play, cry. Tapi pada saat kita mau mengubahnya menjadi past form, berarti to be is tadi berubah menjadi was, to be yang berbentuk am berubah menjadi was, to be yang are berbentuk were ya. Kemudian seperti have ya berubah menjadi had atau studied yang berakhiran ed ya, atau yang tidak beraturan atau semacam irregular verb. Yang berakhiran ing tinggal diberi tanda ing di belakang kata kerja tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih contohnya dalam dialog? So you have to identify the present form and in the past form. Nah, penerapannya seperti apa dalam kalimat yang sifatnya now dan past? Coba lihat tabel dialog berikut ini ya. Disesuaikan dengan tadi tabel ya. Kita lihat dialognya. Hi, look, katanya gitu ya. Di sana ada beberapa anak ya. They are playing marbles. It was my favorite game in primary school. Lihat penanda di underline dari warna yang berbeda ya, atau bentuk yang berbeda. Pada saat menggunakan was, kenapa menggunakan was di sana? Karena memang kondisinya atau adverb of time-nya yaitu pada saat primary school. Tetapi pada saat dijelaskan kembali I played marbles every day. Every day penanda present ya, tapi di sini kan sedang primary school, di situ diceritakannya otomatis dilakukan everyday-nya memang pada saat primary school. Makanya menggunakan tensesnya di sini adalah kata kerja past form ya, dalam bentuk regular verb ya, karena berakhiran ed. Nah, but now, ditandai lagi dengan adverb of time-nya. But now I never play marbles anymore.
sekarang tuh udah nggak lagi belajar, nggak lagi main kelereng lagi gitu kan. I have so many things to do at home. Oleh karenanya penandanya tetap menggunakan present form. Good ya, karena di sana ada adverb of time-nya now ya. Nah, kemudian ditanyakan, did you play marbles too? Katanya, yes I did ya. Dia menjawab dengan yes I did karena memang ditanyakannya itu sama, kapan? Yaitu pada saat primary school, makanya menjawab dengan berbentuk past form kembali, yes I did. Tapi dijawab juga, but I didn't do it very well ya, I always lost. Nah, apakah memberikan informasi saat ini? Tidak, karena keterangan selanjutnya merupakan keterangan pada saat lampau, sehingga memberikan informasi, but I didn't do it very well. Oke, kita lihat dialog berikutnya. Nah, di sini ditanyakan apa? What are you carrying? Katanya. They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now ya. I am going to give them to Ucok, my younger cousin. Katanya seperti itu. They are toy cars. Nah, toy carsnya menggunakan present karena what are you carrying now ya, itu apa yang kamu bawa saat itu kan, makanya dijawab dengan menggunakan present, they are, tidak menggunakan were. Tapi pada saat ditanyakan diinformasikan I collected them, nah menggunakan collected. Ayo, masih ingat collected berakhiran ed berarti masuk kategori regular verb, berarti masuk ke past form. Past formnya ditandai dengan apa? Ada informasi adverb of time pada saat elementary school ya. Makanya menggunakan when I was. Tapi setelahnya diceritakan kembali, I do not collect toy cars now, katanya seperti itu. I am going to give them to Ucok. Ada penanda apa? Good, ada penanda now ya. Saat ini sudah tidak main lagi alias tidak lagi mengkoleksi ya otomatis, sehingga I am going to give them. Tidak menggunakan past form tetapi menggunakan present time. Oke? Nah, kita lihat kembali. Nah, kalau yang dalam bentuk ini bentuk apa? Yang sebelumnya berbentuk dialog ya. Untuk yang sekarang berarti berbentuk statement. Statement di sini hampir sama. Dilihat juga penandanya, apakah dalam kalimat tersebut terdapat present time atau past form atau adverb of time untuk past. Seperti di sini. Dia bilang I started my kindergarten when I was 5 years old ya. Pada saat kapan? Pada saat TK kan, makanya diceritakan dengan mengatakan I started ya, menyatakan started. Kemudian I was 5 years old. I did my kindergarten for 2 years ya. Nah, semuanya menggunakan past di sini ya. My kindy was near my home. I walked to my kindy with my mom ya. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Nah, sementara pernyataan yang lainnya menyatakan apa? When I was a baby, when I could not do anything. Nah, kembali flashback ke belakang ketika aku masih bayi, ketika aku tidak dapat melakukan apapun, my parents and my elder brother took care of me. Yang merawatku itu siapa? Orang tua dan kakak ya di sini yang merawat aku, makanya menggunakan bentuk past form took ya. My brother is 5 years older than me ya, usianya itu lebih tahunnya itu berapa? 5 tahun ya, makanya di sini tidak dihubungkan ke past ya, tapi di sini menggunakan present ya, karena memang posisinya lebih tua 5 tahun ya, tidak dihubungkan dengan pastnya. I didn't sleep with my mom, katanya ya. Saya tidak tidur bersama ibuku, katanya. I slept in a baby cot in my parents' bedroom ya. My brother slept in his own room. My mom breastfed me for 2 years ya. Nah, semuanya di sini penanda
past ya, karena menceritakan di masa lalu. Kecuali yang tadi ya, yang my brother is 5 years older than me. Oke, nah semuanya masih ingat nggak cerita-cerita di masa lalu ataupun lagi SD ataupun misalnya lagi TK ya? Coba kita flashback ke belakang, seperti apa sih? Diingat-ingat lagi dan coba dituliskan hasil flashbacknya. Silakan dituliskan dan submit to your teacher from right now. Oke. Refleksi dulu ya sebelum kita mengclosing belajar hari ini. Closing refleksinya seperti apa? Refleksinya di sini, kalau yang namanya to state event in the past itu otomatis menggunakan past form of the verb ya. Pada kata kerjanya menggunakan past atau berbentuk lampau yang reguler atau irregular verb. Nah, kemudian dalam bentuk pernyataan atau event in the past itu biasanya dihubungkannya dengan apa? Bisa dihubungkan dengan present time. Oke. Itu saja, dan sebelum ditutup, camkan ini. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oke, thank you. Bye. Tetap semangat ya.